Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 460 Istana. Para penguasa dari kedua kubu melacak aura itu ke sumbernya, yang tidak jauh dari sana. Ternyata itu adalah istana yang tinggi dan besar. Sebuah istana. Benar-benar ada istana sebesar itu di dalam rumah gua ini. Aura itu berasal dari istana ini. Para bangsawan tiba di depan istana dan mengangkat kepala mereka untuk memeriksa bagian luar istana. Istana itu sepenuhnya tertutupi oleh warna hitam dan sangat besar. Di dalamnya terkandung aura yang unik dan tersebar luas. Meskipun rumah gua ini terbagi menjadi lapisan dalam dan luar, inti sebenarnya mungkin adalah istana ini. Jian Wushuang merenung. Dia bukan satu-satunya orang yang berpikir demikian. Para penguasa dari kedua kubu dapat mengatakan bahwa istana ini istimewa dan ada kemungkinan besar bahwa itu adalah inti sebenarnya dari rumah gua tersebut. Yang lebih penting, jika senjata Dao bisa ditemukan di lapisan dalam, apa yang bisa ditemukan di istana, sebagai inti mutlak rumah gua? Semua orang menjadi penuh harap. Memasuki. Penguasa Yuan Hitam melambaikan tangannya dan menjadi orang pertama yang menuju gerbang istana. Tanpa ragu, para penguasa kedua kubu memasuki gerbang dan melangkah ke dalam istana satu demi satu. Istana yang dihiasi emas dan giok itu sangat luas di dalamnya. Objek yang paling mencolok adalah pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, yang masing-masing membutuhkan belasan orang untuk mengelilinginya, dan di atasnya diukir berbagai macam pola. Ada juga sejumlah besar ornamen mewah di istana. Lihat ke sana, cepat. Sesuai dengan suara itu, mata semua orang tertuju ke arah depan istana. Sebuah singgasana tinggi diletakkan di sana, dan di atasnya duduk seorang pria yang tampaknya setengah baya yang mengenakan jubah merah darah dan memiliki rambut merah darah. Tangannya tergenggam saat dia duduk tegak di singgasana dengan mata tertutup. Dia tidak memancarkan sedikit pun aura. Di depan pria paruh baya berambut merah ini berdiri 4 orang yang tampak seperti patung. Mereka mengenakan baju zirah ungu keemasan dan tangan mereka menggenggam erat pedang besar. Namun, mata mereka juga tertutup. Pejuang boneka. Ketika para ahli dari kedua kubu melihat pria dan 4 patung berbaju besi berwarna ungu keemasan, mereka langsung tahu bahwa mereka adalah petarung boneka. Kemungkinannya besar, mereka adalah petarung boneka yang sangat kuat. Setidaknya, mereka akan lebih kuat daripada boneka berzirah emas yang ditemui para penguasa di lapisan dalam. Dan perlu dicatat bahwa boneka berbaju zirah emas sudah mampu menyaingi para bangsawan tingkat lanjut. Lihat apa yang ada di tangan mereka, seorang bangsawan tiba-tiba berseru. Semua orang segera melihat telapak tangan para pejuang boneka. Apa yang mereka lihat menyebabkan pupil mereka mengerut seketika. Sebuah cincin dikenakan di jari telunjuk kiri dari masing-masing dari 4 pejuang boneka yang mengenakan baju besi. Memancarkan gelombang energi khusus, cincin-cincin itu jelas merupakan cincin interspatial. Ya, keempat petarung boneka itu mengenakan cincin interspasial. Demikian pula, pria parubaya berambut merah mengenakan cincin interspatial di jari telunjuk kirinya. Cincin interspasial. Mata para penguasa kedua kubu mulai membara. Meskipun seluruh istana dihias dengan sangat mewah, tidak ada harta atau kesempatan di dalamnya kecuali cincin interspatial yang dikenakan oleh pejuang boneka. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa harta karun sebenarnya di dalam istana terletak di dalam cincin-cincin tersebut. Begitu gagasan itu terlintas di benak, para penguasa dari kedua kubu bergegas mendekati para pejuang boneka. Akan tetapi, sebelum para penguasa itu dapat menjangkau mereka, mata keempat petarung boneka terbuka secara bersamaan. Dingin dan sama sekali tidak menunjukkan emosi, mereka memandang ke arah para bangsawan. Penyusup. Membunuh. Keempat petarung boneka itu mulai bergerak secara bersamaan setelah salah satu di antara mereka mengucapkan kata-kata ini dengan suara dingin. 4 sinar cahaya mengalir berwarna ungu keemasan menembus kekosongan, sementara pada saat yang sama, 4 aura kuat mulai menyebar. Keempat aura ini masing-masing tidak lebih lemah dari aura penguasa yang lebih tinggi. Sesuai dengan yang diharapkan. Para pakar dari kedua kubu merasakan keheranan namun tidak merasa terkejut saat melihat aura yang terpancar dari para petarung boneka. Lagi pula, boneka berbaju zirah emas yang mereka temui di lapisan dalam sudah sebanding dengan para bangsawan tingkat lanjut. Jelas bagi mereka bahwa keempat boneka ungu emas ini akan lebih kuat dari itu, karena berada di istana yang jelas merupakan inti dari rumah gua. Keempat petarung boneka ini setara dengan para bangsawan unggul. Akan tetapi, tidak seorang pun penguasa yang membayangkan bahwa keempat petarung boneka akan melambaikan tangan mereka saat bergerak. Desir, plus desir, plus desir, plus desir, plus. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari cincin interspatial mereka. Tak lama kemudian, boneka berbaju zirah emas memenuhi istana. Boneka bersirah emas. Raut wajah para bangsawan berubah. Secara wajar, ancaman boneka berbaju zirah emas tidak sebesar boneka ungu emas.
Namun, aliran boneka berbaju zirah emas yang tak berujung muncul dari cincin interspatial, sehingga dalam sekejap mata, lebih dari 50 dari mereka muncul. Ini termasuk dua penguasa paling kuat, penguasa Black Yuan dan penguasa jiwa iblis. Wajah setiap penguasa dari kedua kubu tampak muram. Bagi kedua kubu ini, tidak ada yang menakutkan dalam menghadapi 4 boneka ungu emas, meskipun mereka memiliki kekuatan tempur setara dengan 4 penguasa yang lebih unggul. Namun sekarang, dengan penambahan lebih dari 50 boneka berbaju zirah emas, para penguasa harus menghadapi yang setara dengan lebih dari 50 penguasa tingkat lanjut. Barisan 4 penguasa superior dan lebih dari 50 penguasa level lanjut jauh lebih unggul dari kekuatan gabungan kedua kubu. Begitu banyak. Pupil mata Jian Wushuang juga mengecil. Dia semakin merasakan kengerian pemilik rumah gua itu. Selanjutnya, ia mendapat sebuah pikiran yang menyebabkan sungai darah yang besar segera mengalir keluar. Gabungan dari ketiga alamnya yang ditekan maju. Di bawah penindasan alam, kecepatan boneka berbaju zirah emas jelas berkurang 1 tingkat, sedangkan keempat boneka ungu emas juga terkena dampak yang sama. Alam ini memang tidak buruk. Penguasa Yuan Hitam melirik Jian Wushuang dan pada saat yang sama memerintahkan, penguasa keagungan dan penguasa pedang besi, pastikan kalian melindungi orang ini. Ya. Penguasa kemuliaan dan penguasa pedang besi mengangguk dan segera muncul di samping Jian Wushuang. Mereka berdua memahami pentingnya Jian Wushuang bagi kubu Markis Piaoxue. Semua orang, ikuti aku untuk membunuh. Perkemahan kita harus mendapatkan setidaknya 3 dari 4 cincin interspatial. Ekspresi wajah Black Yuan Lord dingin sekali. Ayo bergerak.